Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Peningkatan Mutu dan Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh di SMPN 2 Ciwaringin. Karya tulis ini dibuat untuk mengikuti perkuliahan metodologi penelitian bersama Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hairunisa dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Pada bulan Maret lalu, wabah virus corona atau COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, bahwa coronavirus menjadi pandemi global sehingga kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang berdampak. Pemerintah Indonesia beserta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan belajar dari rumah. Semua siswa dan guru harus melakukan kegiatan pembelajaran di rumah dengan metode pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh merupakan kegiatan pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siswa dan guru tanpa ada tatap muka langsung. Komunikasi pada pembelajaran jarak jauh berlangsung dua arah yang dijembatani dengan media seperti komputer, televisi, radio, telepon, internet, video, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, pembelajaran jarak jauh itu umumnya dilakukan secara online ataupun offline. Menurut Debug dan Ritland, pembelajaran online adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi atau alat bantu pendidikan yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang berarti. Media pembelajaran offline sendiri dapat diartikan sebagai media yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol atau navigasi yang dapat digunakan oleh pengguna atau user. Sejak bulan Maret lalu, SMPN 2 Ciwaringin menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh bagi semua siswa. Pembelajaran jarak jauh dilakukan secara offline. Dalam pembelajaran ini, guru sudah berusaha agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Namun kenyataannya, metode pembelajaran jarak jauh tersebut malah membuat siswa menjadi berleha-leha dan bermalas-malasan bukannya belajar. Siswa merasa lebih nyaman belajar di sekolah karena ada interaksi dengan teman dan tatap muka langsung dengan guru, sehingga hal ini dapat memicu fokus belajarnya. Pembelajaran jarak jauh ini dirasa malah menurunkan mutu belajar siswa karena banyak gangguan yang terjadi saat belajar di rumah yang menyebabkan situasi tidak kondusif dan kehilangan fokus untuk belajar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, saya mencoba menerapkan metode pembelajaran jarak jauh secara online atau daring kepada siswa SMPN 2 Ciwaringin untuk mengetahui apakah metode daring ini dapat meningkatkan mutu dan efektivitas belajar siswa. Karena pembelajaran daring dirasa dapat mempersingkat jadwal target pembelajaran, mempermudah interaksi dan komunikasi antara peserta didik dengan guru, ataupun peserta didik dengan peserta didik mengenai materi pembelajaran, serta fleksibilitas dari sisi waktu dan tempat. Kemudian pernyataan masalah, menurunnya mutu dan efektivitas pembelajaran dengan metode pembelajaran jarak jauh secara offline. Kemudian pertanyaan penelitiannya, apakah pembelajaran daring dapat meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran jarak jauh di SMPN 2 Ciwaringin? Selanjutnya, relevansi dan pentingnya penelitian. Penelitian yang dilakukan tentunya terdapat manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah keilmuan mengenai meningkatkan mutu dan efektivitas belajar siswa dengan metode pembelajaran jarak jauh. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pelengkap penelitian sejalan dengan mutu belajar siswa diharapkan menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, manfaat secara praktis. Bagi peneliti, manfaat bagi peneliti yaitu dapat menjadi pengalaman, dapat meningkatkan kemampuan, menambah wawasan dan pengetahuan yang akan berguna di masa mendatang. Manfaat penelitian ini bagi guru
yaitu dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan baik dan dapat membantu siswa dalam meningkatkan mutu dan efektivitas belajarnya dengan metode pembelajaran jarak jauh. Kemudian manfaat bagi siswa yaitu dapat meningkatkan semangat dan motivasinya saat belajar di rumah sehingga mutu dan efektivitas belajarnya pun ikut meningkat. Kemudian manfaat penelitian ini bagi orang tua yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai upaya untuk meningkatkan mutu dan efektivitas belajar siswa, sehingga orang tua dapat membimbing, mengontrol, dan memfasilitasi anaknya saat belajar di rumah. Kemudian, manfaat penelitian ini bagi pembaca, yaitu sebagai bahan literatur untuk menambah wawasan dan dapat menjadi bahan rujukan, sumber informasi, dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar dapat lebih dikembangkan. Bab 2, tinjauan literatur. Yang pertama ada tinjauan konseptual. Tinjauan konseptual yang pertama yaitu pembelajaran daring atau online. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Menurut Kuntarto E. 2017, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang mampu mempertemukan mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet. Kemudian yang kedua adalah mutu pembelajaran. Menurut Philip B. Crosby, mutu adalah conformance to requirements, yaitu sesuai dengan yang diisyaratkan dan distandarkan. Menurut Edward Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Mutu dalam perspektif pendidikan dimaknai sebagai kepuasan para pelanggan, sebagaimana diungkapkan Philip Crosby dan Edward Sellis menyatakan bahwa quality is unification of product attributes that showing its ability on fulfilling requirements from direct or indirect customers, implicit and unimplicit requirements. Dengan demikian, dalam situasi bagaimanapun, maka pendidikan harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik supaya pelanggan seperti siswa dan orang tua selalu mendapatkan kepuasan atas proses pembelajaran yang dilaksanakan. Yang ketiga adalah efektivitas pembelajaran. Miyarso 2004 mengatakan bahwa efektivitas pembelajaran merupakan salah satu standar mutu pendidikan dan seringkali diukur dengan tercapainya tujuan atau dapat juga diartikan sebagai kesepakatan dalam mengelola suatu situasi, doing the right things. Menurut Supardi 2013, pembelajaran efektif adalah kombinasi yang tersusun meliputi manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur diarahkan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang keempat, pembelajaran jarak jauh. Menurut Munir 2009, pembelajaran jarak jauh dirancang untuk mengatasi batasan jarak, tempat, waktu dalam melaksanakan proses pembelajaran. Munir juga menjelaskan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah proses pembelajaran dengan tidak terjadinya kontak dalam bentuk tatap muka langsung antara guru dan siswa. Selanjutnya adalah tinjauan teori. Yang pertama ada teori kognitivisme. Piaget mengatakan bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Teori kognitivisme terdiri dari 3 tahapan belajar, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Ketiga tahapan tersebut berkaitan dengan proses pembelajaran saat ini, yaitu pada pembelajaran jarak jauh. Siswa melakukan suatu kegiatan pembelajaran dengan situasi yang baru, di mana di luar dari kebiasaan mereka. Siswa juga harus menyesuaikan proses pembelajaran tersebut agar mereka tidak kehilangan mutu dan efektivitas belajarnya. Teori yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun,
yaitu membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Szymanski mengatakan, konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses penyelesaian konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah dimilikinya. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, siswa membangun pemahamannya secara mandiri dan mengontrol dirinya sendiri saat proses pembelajaran. Dalam kemandirian belajar, inisiatif merupakan indikator yang sangat mendasar. Dengan adanya inisiatif di dalam diri siswa, maka itu akan mengembangkan ide-ide dan konsep belajarnya, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan mutu serta efektivitas belajarnya pun ikut meningkat. Selanjutnya adalah tinjauan hasil penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian Heni Yusuf, Ahmad Sobari, dan Muhammad Fatoni tahun 2019 dengan judul Pengaruh Pembelajaran Jarak Jauh bagi Siswa SMA di Era COVID-19. Hasil penelitiannya, siswa, guru, tenaga pendidik, dan kepala asrama telah memiliki dan terbiasa menggunakan fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh. Siswa juga merasa pembelajaran jarak jauh sama dengan pembelajaran tatap muka. Yang kedua ada penelitian dari Romade Monitorir Napitulu tahun 2020 dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kepuasan Pembelajaran Jarak Jauh. Hasil penelitiannya, mayoritas mahasiswa sudah memiliki perangkat untuk menjalani PJJ. Namun di sisi lain, mahasiswa merasa PJJ saat ini belum tepat karena mahasiswa tidak dapat memantau perkembangan PJJ dengan mudah dan tidak dapat memperoleh materi pembelajaran dengan mudah. Yang ketiga ada penelitian dari Imam Subhi tahun 2020 dengan judul Urgensi Upaya Menjaga Mutu Pembelajaran di Tengah Pandemi COVID-19. Hasil penelitiannya, menjaga mutu pembelajaran tetap harus dilakukan sekalipun dengan segala keterbatasan. Kemudian yang keempat adalah penelitian dari Anggi Giri Prawiyogi, Andri Purwanugraha, Gulam Fahri, dan Marwan Firmansyah tahun 2020 dengan judul Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh terhadap Pembelajaran Siswa di SDIT Cendekia Purwakarta. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di SDIT Cendekia Purwakarta dengan beberapa metode cukup efektif untuk dilakukan. Yang kelima yaitu ada penelitian dari Ali Sadikin dan Afrini Hamidah tahun 2020 dengan judul Pembelajaran Daring di Tengah Wabah COVID-19. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran daring. Bab 3, desain dan metode penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian bersifat eksperimental. Karena untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang tercipta antar variabel. Kemudian metode penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner yang ditunjukkan untuk para siswa. Lokasi penelitiannya yaitu di SMPN 2 Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Sumber datanya adalah primer, karena datanya diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan. Populasinya adalah siswa-siswi kelas 8 SMPN 2 Ciwaringin yang terdiri dari 8 kelas. Teknik pengambilan datanya yaitu menyebarkan angket kepada seluruh responden yang berisi mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan secara offline dan secara daring. Sebelum mengisi angket tersebut, peneliti terlebih dahulu melakukan eksperimen terhadap para responden dengan cara menerapkan pembelajaran online pada minggu pertama dan menerapkan pembelajaran daring pada minggu kedua agar mengetahui perbedaannya. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian data tersebut akan dikalkulasikan ke dalam bentuk diagram batang.
Setelah itu, peneliti akan menjelaskan hasil penelitiannya dan kemudian membuat kesimpulan dari penelitian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum